Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Feder Chat. Salam sapa untuk kita semua, terkhususnya untuk siswa-siswi kami yang berbudiman, yang selalu pantang menyerah dan melaksanakan kegiatan PBM pada hari ini. Walaupun masih berada pada masa pandemi COVID-19, namun siswa-siswa yang seperti itu patut diacungkan jempol. Oke, sebelum kita mulai, silahkan bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya lebih dulu mendapatkan informasi tentang video terbaru dari saya. Materi ajar kita hari ini adalah konsep perubahan yang berkelanjutan dalam sejarah. Memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kajian sejarah. Anda semua harus memperhatikan video berikut supaya mengerti dan paham. Maksud dari konsep perubahan yang berkelanjutan dalam sejarah adalah dalam ilmu sejarah tidak hanya mempelajari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau saja, namun berupa pengulangan kesinambungan serta perubahan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh umat manusia. Baik Anda semua, untuk menambah pemahamannya, silakan perhatikan ilustrasi dari gambar berikut. Gambar apakah ini? Gambar nomor 1, berburu dan mengumpulkan makanan. Gambar nomor 2, masa bercocok tanam. Dan gambar nomor 3, masa perundagian. Apa maksudnya ya? Kita memperhatikan 3 gambar di atas. Berikut kita ulas. Konsep perubahan dalam sejarah, salah satu ahli Yunani kuno mengatakan, yaitu Heraklitus berpendapat pantarei, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Burdem menuliskan, "History is a continuity and change," yang berarti sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Konsep keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Perhatikan filosofi yang berlatar merah di atas. Ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Salah satu ahli sejarah Indonesia, yaitu Bapak Kunto Wijoyo, mengatakan, sehubungan dengan konsep waktu, dalam ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo, meliputi perkembangan, keberlanjutan, atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat jadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Gambar apakah yang kalian lihat? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar kapak, hasil budaya yang diciptakan oleh manusia pada masa itu. Yang mana kapak-kapak tersebut dari waktu ke waktu itu berubah bentuk serta berubah fungsi, bahkan menjadi multifungsi. Seperti penjelasannya, gambar nomor 1, zaman Paleolitikum. Flekes atau dalam kurung alat-alat kecil dari batu Chalcedon untuk mengupas makanan. Gambar nomor 2 yaitu berasal dari zaman Mesolitikum.
tebal, garis miring, kapak pendek. Gambar nomor 3 yaitu berasal daripada masa zaman Neolitikum, yaitu kapak lonjong. Nah, Ananda semua tentu sudah melihat bentuk kapak-kapak tersebut dari waktu ke waktu. Nah, dari bentuknya tersebut kita juga dapat melihat fungsinya. Dalam konsep keberlanjutan dan perubahan juga ada periodisasi. Pertama, pengertian. Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode, peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, dan bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Adapun tujuannya: 1. Memudahkan pengertian bagi sejarawan, peminat, pembaca, dan pemerhati sejarah pada umumnya. 2. Memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. 3. Menyederhanakan banyaknya peristiwa sejarah yang beraneka ragam sehingga mudah dipahami. 4. Memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada gambar berikut ada kata-kata periodisasi dan juga ada kata-kata kronologi. Apa maksudnya? Ini akan menjadi tugas untuk Ananda semua. Silahkan nanti dibuat dalam buku tugasnya. Berikut ini adalah contoh periodisasi. Contoh periodisasi sejarah Indonesia. Zaman prasejarah Indonesia. Bisa Anda lihat, itu pada kolom pertama itu 400 sampai 1500 tahun Masehi, zaman pengaruh Hindu-Buddha dan pertumbuhan Islam. Contoh kedua, zaman kerajaan Islam dan masuknya pengaruh Barat serta VOC. Yang ketiga, masa penjajahan oleh VOC. 4. Masa pemerintahan Herman W. Daendels. Yang kelima, masa pemerintahan Thomas Stanford Raffles, Inggris. Selanjutnya, yaitu pada tahun 1816 sampai 1830, masa pemerintahan Komisaris Jenderal dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1830 sampai 1870, sistem tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. 1870 sampai 1942, sistem ekonomi liberal, kolonial dan politik etis. 1908 sampai 1942, masa pergerakan nasional. 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang. 1945 sampai 1949, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1949 sampai 1950, yaitu masa pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat. 1950 sampai 1959, penerapan sistem liberal parlementer. 1959 sampai 1966, masa demokrasi terpimpin. 1966 sampai 1998, masa Orde Baru. Dan yang terakhir yaitu 1998 sekarang atau kini era reformasi. Anda coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ada salah satu peristiwa yang dilingkari. Nah, itu adalah salah satu bagian tugas Ananda. Silakan buat di buku tugasnya, yaitu apa hubungannya perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan topik materi ajar kita, yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kajian sejarah. Mengerti Ananda?
Selanjutnya, contoh kronologi. Pada tabel gambar berikut, Ananda bisa membaca, bisa perhatikan dari tabel gambar berikut. Yang mana di sini adalah contoh kronologi. Ananda bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 18, itu Ananda bisa perhatikan tanggal, bulan, tahun, dan apa itu peristiwanya. Lagi-lagi ada pertanyaan. Untuk apa belajar konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Silakan Ananda jawab pertanyaan berikut. Wah, dengan memperhatikan gambar berikut, Ananda bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Yang mana jawabannya adalah dengan kita belajar konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, maka kita mengetahui bahwa setiap kehidupan manusia akan berubah seiring dengan bergulirnya waktu. Dan apa yang kita dapatkan dari hari ini adalah gift dari hari kemarin, dan besok adalah misteri. So always think and today that tomorrow must be a better than today. Bagaimana? Sudah paham? Bapak harap Ananda semua sangat-sangat paham dengan penjelasan pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.